warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan semua, walaupun kita adalah dalam keadaan sore suasananya ya, sehat Pak Riban? Ya, akan membicarakan bersama-sama tentang Lokakarya 3 itu peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Saya mengajar di SMA 1 Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Kita lihat dulu kesepakatan kelas kita ya, mungkin singkat saja karena kita ini sudah sore ya. Yang pertama, siapapun boleh berpendapat ya Bapak Ibu. Yang kedua, mengangkat tangan kalau mau berpendapat. Artinya apa? Kita demokrasi, tapi demokrasinya yang santun dan elegan gitu Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju Bu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, pada modul atau pada Lokakarya 3 ini kita akan membahas ada tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, itu pembelajaran sosial emosional atau PSE yang sudah kita kenal sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya yakin dan percaya ini Bapak Ibu sudah paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Tapi supaya mengingat-ingat ya apa sih pembelajaran berdiferensiasi, sekarang saya kirimkan linknya. Silakan Bapak Ibu masuk ke link Padlet saya. Pak Riman sudah? Kita tunggu yang lainnya bagaimana? Atau kalau terkendala dengan jaringan Bapak Ibu boleh di kolom chat ya. Itu adalah mungkin menurut saya pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid Ibu. Jadi di situ karena murid mempunyai keanekaragaman karakter, keinginan, kemauan dan lain sebagainya itu. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebagai seorang guru harus memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam atau bermacam-macam. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Sis ya pembelajaran Berdiferensiasi pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensinya. Nah, di siswanya itu Pak Riban ya? Ya Ibu. Ya. Gimana Pak Sis? Kita sepakati ya? Ya Pak Sis ya? Oke. Kita lanjut yang ada anak yang satu kelompok itu bermacam-macam ya diapakannya. Dikerjakannya di dalam kelas itu. Ada yang berusaha dengan kawannya mengide-idekan sesuatu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu nih, bagaimana cara? Kan berarti kita sudah paham Bapak Ibu ya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sudah paham kita. Nah, saya ingin tahu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya stop di diri kita ya, tapi hendaknya kita tularkan ke kawan kita atau rekan sejawat kita. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke Padlet saya, silakan diisi ya. Yang keduanya, bagaimana cara Bapak Ibu berbagi pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan rekan yang lain begitu. Ya Bu, sebentar Bu. Nah, ini Pak Riban ya. Itu dengan berbagi praktek baik yang ini menularkan pembelajaran berdiferensiasi kepada guru lain. Wah, luar biasa Pak Riban ini. Ya. Kemudian Bu Betty menggiatkan KKG untuk sekolah maupun gugus. Wah, luar biasa sekali Bu Betty. Pak Sis gimana Pak Sis? Kalau berbagi itu kita biasanya dari kita kan bercerita, biasanya kita bercerita dan berdiskusi dengan Bapak Ibu yang lain. Nah, kita tunjukkan praktik baiknya kita. Nah, gimana Pak Riban komentar Pak Sis? Setuju Pak Riban? Setuju Ibu. Kira-kira kalau Bu Betty bagaimana? Mungkin Bu, betul sekali yang dikatakan Pak Sis tadi. Oke, berarti kita sepakat ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, di target kita yang kedua itu ada dalam pembelajaran kita menginginkan suasana pembelajaran itu menyenangkan. Nah, dikenal dengan mindfulness nih. Ya Bapak Ibu ya, kita lihat ya. Masih ingat kan Bapak Ibu apa itu mindfulness? Dengan sepenuhnya. Ya, hadir dengan sepenuhnya ya. Bu Betty sudah hadir ini, saya tantang nih Bu Betty berarti sudah hadir sepenuhnya. Pak Riban gimana? Ya sama Bu, mindfulness hadir sepenuhnya. Sekarang Pak Sis nih, gimana Pak Sis? Apakah hadir sepenuhnya nih? sepakat Ibu, hadir sepenuhnya. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya sebagai apa ya, pemantiknya. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan ini di dalam pembelajaran Bapak Ibu?
apakah meningkatkan kualitas pembelajaran kita? Bagaimana? Mindfulness dengan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah ketika anak kita laksanakan mindfulness, ketika mereka diberikan kesadaran penuh. Jadi nanti kaitannya dengan kesiapan anak ketika mendapatkan pembelajaran di kelas. Jadi ketika anak semakin siap dan motivasinya bagus, ketika mereka sudah siap berarti untuk pembelajaran di kelasnya mereka pasti akan lebih siap lagi. Seperti itu Ibu. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Sis ya, luar biasa sekali itu. Jadi supaya anak itu lebih siap menghadapi kita. Apalagi kalau saya Pak Sis kimia itu, mendengar kimia saja anak-anak tuh nek kepalanya kan, wah ini Bu Desma masuk nih kimia ini gitu. Seakan-akan ini pelajaran reaksi-reaksi. Nah, tapi bagaimana kita memisterikan antara suasana pembelajaran dengan mata pelajarannya itu. Jadi suasana itu yang kita cari ya Pak Sis, itu saya tangkap dari Pak Sis nih. Hadir penuh di dalam pembelajaran, maka secara tidak langsung akan meningkatkan keberhasilan, tingkat keberhasilan dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Apalagi bila mana pembelajaran itu berdiferensiasi, di sana kan dalam melaksanakan pembelajaran akan banyak sekali variasi-variasinya, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Materinya juga disesuaikan dengan masing-masing kehendak siswa. Dan biasa nih melakukan mindfulness sebelum pembelajaran. Bagaimana Bu Betty? Kita terima dari pernyataan-pernyataannya Pak Riban ini Bu Betty. Betul sekali Bu, sepakat dengan Pak Riban. Kalau di sekolah Bu Betty kira-kira bagaimana? Ada nggak di mindfulness sebelum pembelajaran gitu? Kalau saya kan Iya, kalau ini ice breaking dulu Bu, supaya anak-anak bisa mindfulness itu kita biasanya ajak ice breaking dulu. jadi akomodasi perbedaan kemampuan siswa, kemudian meningkatkan motivasi siswa. Nah, saya ingin Pak Sis atau Pak Riban silahkan ya, kita satukan mereka berdua antara pembelajaran berdiferensiasi dengan mindfulness dalam meningkatkan mutu pembelajaran kita di dalam kelas. Keinginan anak apa siapa yang bisa merangkum kira-kira gitu. Ada enggak sesuai dengan judul kita pemimpin dalam pembelajaran itu, pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan pembelajaran enggak? Adakah hubungannya dengan mindfulness atau tidak? Gitu. Kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ini Bu, saya ada rasain Bu. Oh ya, silakan Bu Betty. Terima kasih Bu Desma. Jadi menurut saya sangat terkait sekali antara mindfulness, pembelajaran berdiferensiasi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Jika anak-anak kita akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal mereka, sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan anak-anak bisa hadir penuh mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi ibaratnya bisa konsentrasi penuh ke pembelajaran. Insya Allah kualitas pembelajaran juga akan meningkat. Begitu Ibu. Wah, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Bu Betty ya, yang sudah merangkum dari Pak Sis, Pak Riban, luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, sudah tercapai apa yang kita harapkan tentang pemimpin dalam pembelajaran yang meningkatkan kualitasnya nanti pembelajaran kita di dalam kelas gitu. Saya ingin Bapak Ibu ya, salah seorang ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini gitu. Setelah mengetahui oh ini loh pembelajaran berdiferensiasi itu, oh ini loh mindfulness itu, dan apa hubungan kedua-duanya itu sudah kita bahas. Gimana perasaannya Bu Betty? Pak Riban boleh dia itu sudah kalau padahal kan 24 jam ya bisa diakses ya. Kita boleh mau berkomentar sedikit Pak Riban mengenai perasaannya? Senang Bu, setelah mengetahui pembelajaran berdiferensiasi digabungkan dengan adanya mindfulness. Oke. Demikianlah Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ya kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran betul-betul mewarnai anak didik kita, mewarnai lingkungan belajar kita, mewarnai rekan kita. Kita bisa berbagi dengan mereka. Kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang membahagiakan. Demikian saja Bapak Ibu, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.